Iya benar nih. Kira-kira kalau kita tanya jawab aja gimana ya? Boleh, sedikit pemanasan. Soalnya tadi ku kayak dari belakang denger gitu kan. Sapi ya? Iya, gimana yang di belakang? Paham nggak? Dengerin nggak yang di belakang? Poinnya apa tadi yang disampaikan Kakak Eva? Poin-poinnya nih, denger nggak? Mungkin kalanya dari mungkin kalanya ada yang mau bilangin poinnya, kalau kita kasih hadiah aja kali ya? Benar, ada hadiahnya. Ada nggak dari Kakak Ica deh? Kakak Ica ada mau ngasih hadiah nggak? Oke, kita sini mulai quiz sedikit ya supaya auranya lebih semangat lagi. Di sini ada yang mau kompetitornya ya? Iya benar banget. Tadi kakak-kakak udah kita harus membara gimana, nggak mau kalah sama yang lain. Jadi kita bakal coba di sini siapa yang mau nyebutin poin-poin yang disampaikan oleh Kak Eva barusan. Ada yang mau angkat tangan? Ayo apa? Boleh disimpulkan aja ya Ayah? Iya, simpulkan aja. Ini perlu kalian ingatkan lagi ya. Kalian di sini adalah BA yang terpilih. Entah itu dari penjualannya yang sangat baik, attitude-nya yang sangat baik, yang pasti kalian semua terpilih sebagai BA yang baik dan kita undang ke sini. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu emas ini yang membuat kita malah nggak memilih lagi kalian di tahun depan. Benar nggak Kak Eca? Betul. Oke. Siapa yang mau angkat tangan duluan atau yang mau rangkumin poin-poin yang udah disampaikan Kak Eva? Aku TF 50.000. Ada yang mau nambah nggak? Iya, 150.000. Siapa yang mau? Oke, Eva, keren banget sih ini. Boleh perkenalan dari toko area mana? kali ini. Halo semua, aku Biela Fojoy dari Wayfair. Jadi poin pentingnya dari Kak Eva tadi, dia tuh jelasin bagaimana sih tata cara kita berjualan dengan baik supaya dapat poin utamanya nih. Jadi nggak perlu badibu ya. Nah untuk selanjutnya apa namanya tadi? Harus lengkap ya. Ayo langsung ya. Kalau udah lengkap 25.000 aja. Aku counting. Tadi kan cara kita menjelaskan ya dengan Ya, langsung ke poinnya ya tadi. Langsung ke poinnya aja. Terus cara kita menjelaskan ke customer, terus tuh sampai kita yang dapat menjual dengan baik. Tadi. Kakak Eva gimana? Ini full ditransferin 100.000 apa sekarang? Enggak nih? Harus full. Tapi dia Makasih banyak setahun Eva ya. Ya harus full dong. Kan dia udah berani di antara teman-teman yang lainnya. Benar. Mau tepuk tangan dulu semuanya buat Eva. Pertanyaan dari Eva untuk Eva. Hari ini anggap kompetitornya adalah satu sama lain ya. Benar. Karena di sini banyak uang berhamburan nanti. Iya. Anjay. Saleran. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya ya. Yaitu apa nih? Aku pulang aja. Oke, kalau gini kita next aja lagi ya supaya mungkin kedepannya bakal ada sewaran lagi. Jadi kalian yang ini dengar baik-baik Benar, ya. simak baik-baik. Apalagi ini kan produk fokus make up ya. Kayaknya semuanya pakai make up ya. Selama kerja. Benar? Bener banget. Jadi harusnya lebih menguasai daripada skincare. Iya, nah oke, mungkin kita nggak babi bu lagi ya, basa-basinya udah cukup panas sih soalnya nih. Cukup, ayo, Udah cukup. terdengar ada percikan suara uang soalnya. Cekring, Oke. cekring. Selanjutnya kita bakal lanjut ke bagian apa kakak Bima? Produk fokus make up kepada kakak Mesya dipesan untuk maju ke depan. Boleh Tepuk tepuk tangan tangan dong. Kak Eca 50.000. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Pipah dan juga Kak Aya. Semuanya sudah kenal aku sebelumnya atau ada BE-BE baru yang belum kenal sama aku? Nggak tahu aja. Sudah tahu semua? Sudah. Siapa? Eca. Kak Eca. Tadi dipanggilnya Mesya loh, bukan Kak Eca. Siapa itu Eca? Apa itu? Siapa itu? Eca bulu-bulu. Oke, kayaknya udah kenal semua, jadi aku nggak perlu perkenalan lagi ya. Langsung aja ke materi. Tadi aku mau bawain materi apa? Make up. Make up. Dari tadi mungkin dari Kak Indah, terus juga dari Kak Pipah, dari Kak
IPA juga bilangnya produk fokus. Tapi yang kita sampaikan sebenarnya adalah selling skill. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Untuk meningkatkan Ya boleh jawab. untuk meningkatkan Jangan malu-malu. Untuk meningkatkan fokus penjualan serta biar lebih paham lagi bagaimana cara berjualan yang lebih benar. Betul. Betul, tepuk tangan dong Kak. Jadi kenapa kita bilang harusnya kan kita materinya produk fokus, tapi kenapa yang diajarkan itu malah selling skill? Karena aku yakin dari trainer kalian semua itu sudah ngajarin kalian tentang product knowledge, produk fokus di areanya masing-masing. Betul nggak? Betul. Ada yang masih belum belajar produk fokus? Angkat tangan. Biar dikasih pelajaran sama Kak Pipa. Jadi udah semua ya, makanya kita tidak mengulang materi tentang produk fokus, tapi kita memperdalam selling skillnya. Gimana cara BA itu jualan dengan baik gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar jualan produk, tapi sebagai konsultan. Jadi teman-teman itu sebagai beauty advisor. Apa itu artinya beauty advisor? Tukang lap. Penasihat kecantikan. Penasihat kecantikan, betul. Jadi kita sebagai konsultan, bukan SPG, bukan sales promotion girl. Jadi kita bukan sekadar mau promosikan, tapi kita mengedukasi bagaimana menggunakan skincare yang baik, menggunakan hair care yang tepat, terus bagaimana cara pakai skincare, pakai makeup yang baik dan benar sesuai dengan tipe dan juga jenis kulitnya. Oke, langsung ke pembahasan ya. Table kontennya di sini kita yang pertama akan bahas objektif selling skill makeup. Terus yang kedua ada basic problem selling skill makeup. Yang ketiga strategic selling skill makeup. Yang keempat teknik penjualan makeup dan yang kelima adalah happy selling product makeup. Boleh lanjut Kak. Nah, yang pertama itu kenali produk fokus dan juga kuasai cara jualnya. Kalian sudah kenal sama produk fokus masing-masing? Produk fokus kita ada apa aja? Satu? YOU? Oke, apa Midah? Ulang. Buka dulu bukunya. Buka buku. Sudah berapa tahun jadi BA? Ini produk baru. Ayo. YOU Cafe and Lift Fibus Serum Cushion, YOU Radiance Up Spotless Brightening Serum, habis itu Cloud Pen Airy Fixing Lip Tint, Cloud Pen Glassy Glow Lip Tint, Buttermelt Bare Bliss Buttermelt Tinted Lipstick, Bare Bliss Marimori Pore Cleansing Oil, sama Dazzle Me Better Bean Filter HD Invisible Powder. Oke, ada yang salah nggak? Enggak, oke, berarti fokus ya semuanya. Benar jawabannya, jadi kita punya 7 produk fokus itu termasuk all brand kecuali Lavojoy dan juga Glamtex. Jadi semua brand itu ada produk fokusnya masing-masing. Contoh yang BA-nya Bare Bliss ada produk fokusnya, YOU ada produk fokusnya, terus yang BA Dazzle Me juga ada produk fokusnya. Jadi kalian harus menjual produk fokus itu yang paling utama. Jadi harus kenal sama produk fokus kita tuh apa sih? Kenapa kita harus kenal? Kenapa kita harus kenal? Biar kita tuh gampang buat nawarinnya ke customer. Jadi setiap kali kalian jualan, hal yang pertama harus kalian jual itu adalah produk fokus. Apakah ketika customer datang langsung kita sodorin produk fokus? Enggak. Jangan nanti, silakan kakak, ini Radiance Spotless serumnya langsung dibeli aja ya kak ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi yang paling pertama itu apa? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Ada yang mau jawab? Oke. Oh ya, ada. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan aku Via dari toko Hanan Kosmetik cabang Ambako. Deket banget. Pertama tadi kita harus tanyakan dulu kebutuhan customer itu apa. Kemudian baru kita gali kakaknya cari apa. Baru sambil kita arahkan. Itu Kak. Setelah itu? Setelah diarahkan, baru kita tawarkan produk. Setelah ditawarkan produk, Kita edukasi customer tentang produk yang kita jual. setelah edukasi,
Cross selling. Cross selling, yakin? Ada yang tahu setelah menawarkan produk itu harusnya apa? Kunci penjualan, betul. Jadi kamu harus pastikan customer-nya itu ngambil nggak produknya. Jangan customer itu masih belum fix ngambil, kamu udah beralih produk. Itu bisa bikin customer jadi bingung dan akhirnya nggak beli. Jadi harus dikunci dulu penjualan. Gimana cara kunci penjualan? Gimana? Kamu pasti udah sering kunci penjualan. Cuman istilah baru mungkin ya bagi kamu ya. Ada yang mau bantu? Kunci penjualan seperti apa? Ada yang mau bantu? Tidak ada mau bantu temannya? Aduh, nggak solidaritas nih semuanya. Ayo Mulan nggak mau bantu? Pindah kak lagi. Boleh. Tadi belum kenalan. Halo semuanya, nama Ulun Hamidah dari Parabai Toko Anur Shop. Halo. Biasanya cara kunci penjualannya tuh misalkan kan tadi nawarinnya misalnya produk fokusnya kalau makeup berarti Bare Bliss Butter Tinted Lip Balm lipstick itu misalnya. Jadi tinggal ditanyain aja kayak kakak berarti jadikan yang ini misalnya shade yang 66 sama sekalian tanya shade-nya kayak itu. Nah jadi kakaknya sudah oke, hanya lanjut tawarkan produk selanjutnya. Kenapa harus tanya ulang? Nggak usah kunci, jadi pasti kakaknya itu sudah beli. Kalau yang ditawarkan terus menerus kan udah tahu kakaknya tukar atau ada ya itu, karena sia-sia menjelaskan yang lain. Tepuk tangan buat Mida. Oke, jadi selain kunci penjualan, kita juga memastikan bahwa produk yang kita kasih ke customer itu tidak salah shade. Karena kebanyakan ada BA-BA baru itu, aku beberapa store ya ketemu sama BA-BA yang dia itu nggak make sure shade apa yang dibeli customer, alhasil dia salah bawa produk, udah dibuka semuanya, nggak bisa diretur, nggak bisa dikembalikan ke toko, komplain di Google toko, yang kena siapa? Yang kena malah BA-nya. Oke, setelah itu kunci penjualan, yang berikutnya cross selling. Boleh dilanjut lagi? Selanjutnya setelah cross selling apa? Cross selling dan link selling ya, atau up basket size. Setelah cross selling tadi kan kita sudah dapat ya barang apa yang dibeli customer. Kemudian kita bisa tawarkan produk lain. Misalnya tadi kakaknya beli lipstick, kakak mau sekalian sama removernya, kemudian bisa sekalian tawarkan kapas juga, bisa sekalian kakak pakai lipstick, mau sekalian maskaranya kak biar on point semua kayak gitu. Oke, setelah selesai ini dia belanja, selanjutnya apa lagi? Kemudian kakaknya kan sudah fix nih, sudah fix belanja, kita jangan lupa minta data customernya, nomor telepon, kemudian terakhir jangan lupa puji customernya. Ini kakak tadi kan sudah bayar testernya, Kayaknya jangan didongak jadi gini. ini kan kakaknya sudah coba testernya ya. Nah itu kak bagus banget. Aduh sih. Gak apa-apa, berarti ngomongnya agak dikerasin. Kan terakhir kita tinggal puji customer aja nih kakak, ini tadi sudah coba testernya ya, bagus. Bibirnya jadi lebih glossy dan warnanya juga stay. Jadi di pemakaian berikutnya saya follow up by WA kalau kakaknya mau ada pesanan, atau saya mau share promo-promo, izin saya WA kakak ya. Oke, betul sekali. Jadi sampai closing ya, sampai minta database customer. Fungsinya untuk apa? Bukan menu-menuhin apa sih email kalian, bukan menu-menuhin WA kalian, bukan menu-menuhin HP-nya kalian, tapi untuk jaga-jaga ketika toko itu sepi. Jadi kalian bisa nawarin lagi customer, di-chat lagi nih customernya, mau beli gak gitu. Kakak udah habis gak yang kemarin, kita lagi ada promo nih, diskon 20%, siapa tahu kakaknya mau beli. Nanti kalau searah sama rumahku bisa aku anterin loh kak pulangnya gitu. Nah bisa juga kayak gitu, gak ada ruginya kalian ngantarin ke customer, malah kalian dapat untung. Dapat untung kenapa? Omset naik, semakin omset naik semakin
Banyak cuan, betul. Semakin tinggi kalian jualan, semakin tinggi juga bonus yang akan didapatkan. Jadi jangan sampai dilewatkan gitu. Oke, balik ke materi ya. Jadi kenali produk fokus dan juga kuasai cara jualnya. Produk fokus itu adalah produk yang wajib kalian jual setiap harinya. Jadi itu yang difokuskan, yang harus banget keluar setiap hari gitu loh. Dan pasti ada targetnya. Sudah di-share target? Oke, terus juga mati. Oke, sinyalnya buruk. Oke, jadi dengan kalian memahami fungsi, keunggulan dan juga cara merekomendasikannya itu, kalian bisa Bentar ya, kita teknis. Oke, diulang ya. Dengan memahami fungsi, keunggulan, dan juga cara merekomendasikan, BA itu dapat memberikan solusi yang tepat kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan diri saat menjual juga. Jadi kalian tuh pede kalau jualan. Terus mendorong penjualan jadi lebih optimal. Oke, next. Boleh. Nah, latar belakang mengapa wajib menguasai selling skill tadi udah dikasih tahu ya. BA itu sebagai brand ambassador. Terus yang kedua, menjual solusi, bukan cuma menjual produk, tapi kalian mengedukasi si customer-nya. Yang ketiga itu optimalisasi profit, maksudnya gimana? Yaitu upselling dan cross-selling, yang udah dikasih tahu sama temannya tadi. Terus yang keempat, yang keempat, membangunkan loyalitas atau trust. Jadi customer itu percaya sama kalian. Gini ya, aku kasih tahu, kalau misalkan customer tuh udah percaya sama kalian, dia tuh walaupun produk lain lebih bagus, dia tetap belinya sama kalian. Cara membangun kepercayaannya seperti apa? Dengan cara merekomendasikan produk yang tepat. Jadi produk itu semuanya nggak ada yang nggak bagus, cuman cocok nggak cocok sama kulit orang tersebut gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar tahu apa yang dicari sama customer, kebutuhannya seperti apa, dan rekomendasikan produk yang tepat. Terus yang kelima adalah efisiensi penanganan keberatan. Maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Tidak ada? Jadi maksudnya itu menangani keberatan itu yang tadinya customernya ragu mau beli, akhirnya dia jadi percaya sama kita, percaya kata-kata kita gitu loh. Yang tadinya dia tuh kayak masa sih gitu, masa sih, tapi dengan adanya kalian itu mereka jadi yakin buat beli produknya itu. Nah terus yang keenam adalah adaptasi pasar modern. Maksudnya seperti apa pasar modern? Customer sekarang tuh pintar-pintar, apalagi para remaja, mereka tuh udah lebih pintar dari kalian kayaknya. Udah tahu gitu loh, aku tuh cocoknya pakai niacinamide, aku tuh cocoknya pakai retinol. Retinol tuh fungsinya gini. Mereka tuh udah pintar-pintar semua. Nah itu customer yang harus kalian hadapi. Jadi kalian benar-benar harus lebih pintar dari mereka juga. Jangan sampai kalah saing. Bukan berarti kita menyaingi si customernya ya, menyaingi pengetahuannya tuh enggak, tapi kita membenarkan, oh iya kak benar banget kalau retinol itu buat gini gitu. Jadi kalian harus bisa menghadapi customer dengan berbagai macamnya, berbagai macam bentuknya. Ada yang enggak ngerti, perlu dijelasin, ada juga yang dia udah expert banget. Jadi harus hati-hati ngejelasin, jangan sampai kita tuh salah. Karena aku pernah juga beli skincare. Gini ya, aku kan udah sering banget ke training skincare. Aku tahu basic skincare, tapi orang yang jualin aku skincare itu dia nggak ngerti sama sekali.
sama skincare. Nah, itu juga jadi masalah karena aku nggak akan percaya sama orang yang nggak ngerti gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar menguasai. Nggak harus menguasai semuanya. Satu hari satu aja produk yang di luar kepala. Kalau udah di luar kepala tuh kalian nggak perlu menghafal, nggak perlu mengingat-ingat. Itu udah otomatis jalan. Ketika kalian mau menjelaskan ke customer tuh udah otomatis. Mau yang disampaikan tuh udah jalan aja ngalir. Tapi kalau kalian menghafal, kalian mengingat-ingat, itu kadang bisa stuck, bingung mau jelasin apa. Oke, next. Oke, ini adalah permasalahan dasar selling skill BA ya. Jadi dia bukan karena tidak bisa jualan, tapi jualannya nggak pakai sistem. Kebanyakan BA seperti itu, apalagi BA baru, dia jualan, nggak closing karena dia jualannya itu nggak pakai sistem. Nah di sini ada beberapa problem. Yang pertama, terlalu cepat nawarin produk sebelum tahu kebutuhan customer, terus tidak bisa membaca tipe customer. Yang ketiga, tidak menggali jenis kulit atau concern dan kebiasaan makeup. Tidak tahu cara menjawab keberatan. Contohnya kayak mahal, masih mikir, atau takut nggak cocok. Terus yang kelima, hanya hafal produk, tidak paham cara mengaitkan ke kebutuhan customer. Yang keenam, sudah jelasin panjang-panjang, tapi tidak diarahkan keputusan beli yang mana. Tidak diarahkan itu, ya terserah kakak kalau mau yang kayak gini, pakainya yang ini. Kalau mau yang kayak gitu, pakainya yang ini. Nah, itu salah. Tapi kalian harus langsung kayak, kakak kalau pengen kelihatan lebih ini, saran aku kakak pakainya yang warna 02 gitu. Jadi langsung diarahin biar customer tuh nggak mikir, duh aku bingung pilih yang mana ya. Sebenarnya produk kalian itu semuanya bagus, tapi kalian harus mengarahkan customer belinya yang mana. Selain tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tester. Terus yang ke-7, terlihat ingin jualan, bukan membantu. Nah, itu tadi yang disampaikan Kak Eva juga. Jadi kalian tuh nggak kelihatan mengedukasi atau membantu keluhan-keluhan mereka, tapi kalian tuh pengen jualan aja. Terus yang ke-8 atau terakhir, melewatkan peluang upselling dan juga cross-selling. Contohnya seperti apa? Contohnya customer nyari A, diambilin A, sudah. Tidak ditawarin lagi. Nah, itu adalah masalah yang terjadi khususnya di BA baru. Kebanyakan seperti itu, masih bingung mungkin ya mau bertindak seperti apa. Oke, next. Yang berikutnya ini ada strategi selling skill BA. Jadi ada perbedaan antara BA yang cuma jago jualan sama BA yang jual solusi. Kalau BA biasa itu, Kak ini kusennya bestseller, Kak ini dia hasilnya map. Oh iya, di sini bisa sih, nanti juga ya. Nah terus sedangkan kalau BA yang jual solusi, dia tanya dulu kebutuhannya seperti apa, jadi dia bisa menawarkan produk yang tepat. Oke, next. Nah di sini yang keempat ada 4 solusi. Yang pertama itu gunakan pola tanya sebelum menawar. Yang kedua, ubah peran menjadi penjual, dari penjual menjadi konsultan. Terus yang keempat, kuasai teknik handling objection. Yang keempat, terapkan closing dan juga upselling yang terarah. Oke, boleh. Nah, ini yang pertama ya, gunakan pola tanya sebelum menawar. Jadi BA itu harus tanya dulu jenis kulitnya seperti apa, concernnya seperti apa, kebiasaan makeupnya bagaimana. Concern itu apa? Concern? Ada yang tahu apa? Concern itu apa? Yang jago bahasa Inggris. Concern adalah kekhawatiran. Jadi kita harus tahu kekhawatiran customer. Aku takut iritasi, yang kayak gitu-gitu kalian harus tahu. Jadi tujuannya itu kalian bisa benar-benar mencarikan produk yang sesuai sama kebutuhan customer. Contohnya apa? Complexion. Complexion dia mau yang seperti apa? Mau yang liquid kah? Mau yang padat kah? Mau yang tabur kah? Ditanya gitu. Terus kayak lips, dia mau hasilnya full flat kah? Mau yang lip tint kah? Mau yang matte banget kah? Tanya gitu ya. Terus eyes, kalau mata seperti apa? Mata dia mau yang bold, mau yang shimmer, mau yang natural, mau makeup look. Terus ada tools juga. Nah, tools itu contohnya seperti apa?
Ada orang yang suka pakai beauty blend, ada juga yang pakai kuas. Biasanya yang expert dia pakai kuas, jadi jangan langsung tawarin pakai beauty blend. Tapi ditanya, kakak biasanya pakainya sukanya seperti apa? Gitu ditanya. Oke, next. Yang kedua, ubah peran dari penjual jadi konsultan. Caranya dengan cara, ya tadi, balik lagi, harus digali kebutuhan si customer-nya. Ya, harus digali. Jadi konsultan, cocoknya seperti apa? Jangan juga kalian tanya-tanya doang, tapi udah tahu dia tuh nggak cocok. Misalnya ya, dia warna kulitnya tuh gelap, dia mau yang paling terang, kalian kasih kosong-kosong, nah itu salah. Tetap harus diedukasi, jadi biar dia itu nggak ngerasa produk kita tuh nggak bagus. Oke, next. Yang ketiga, ini kuasai teknik handling objection. Contohnya, kalian harus tahu nih cara ngejawab. Kadang tuh aku ketemu sama BA yang kalau misalkan ditanya, kenapa kamu nggak bisa jualan ini? Harganya Kak Ai larang, customer tuh kada mau menukar Jan. Gimana caranya menghadapi customer yang seperti itu? Ada yang tahu? Customer yang merasa kemahalan. Gimana cara kita mengubah pemikiran mereka biar mereka mau beli? Ada yang tahu? Ayo, satu orang. Gak ada? Aku tunjuk. Mau ditunjuk apa mau angkat tangan? Angkat tangan, oke boleh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, BEWOU dari By Fast Cosmetic. Jadi cara kita meyakinkan customer yang ragu, entah karena harganya lebih mahal, biasanya kita bisa tonjolkan apa sih kelebihan produk kita yang pertama. Terus dari segi kandungannya biasanya, atau dia hasilnya lebih tahan lama. Kalau untuk di lipstick biasanya nggak bikin bibir terasa kering. Kalau di skincare dia aman untuk kulit yang sensitif. Terus dia non comedogenic juga. Nah, terus kita bisa juga bandingin dari hasil tekstur biasanya. Itu aja sih kan. Oke, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Oke, benar ya. Jadi kita tonjolin lagi keunggulan produk kita. Kenapa sih dia harganya mahal dan kenapa dia worth it untuk dibeli? Selain itu, nih produk fokus kita yang sekarang, Berendis apa yang susah dijual? Cleansing oil. Mahal. Tapi dibalik dia yang mahal itu bisa tahan berbulan-bulan. Karena kita cukup pakai sedikit aja udah mampu membersihkan makeup yang tebal di muka. Kakak, nih hitung-hitungan kakak kalau beli di Solar Water harganya nih murah ya, ada kak 20.000. Tapi kakak sebulan itu habis berapa kali? Coba kakak pakai cleansing oilnya dari Berendis. Ini punya saya ya kak di rumah. Udah berbulan-bulan baru kepake segini. Kayak dikasih bukti juga, jadi meyakinkan customer, dikasih gambaran kenapa kita harus beli yang ini gitu. Selain dari benefit-benefitnya, cleansing oil yang memang dia lebih bagus dibandingkan sama cleansing yang lain ya, karena jauh lebih membersihkan dan juga aman untuk yang kulitnya sensitif ataupun beruntusan. Jadi dikasih tahu juga kenapa harganya mahal, karena dia memang sehemat itu, worth it to buy. Betul nggak? Next, yang keempat, yang terakhir ya, strategi selling skill B yang terakhir itu terapkan closing dan juga upselling yang terarah. Arahkan customer untuk membeli keputusan. Jadi yang pertama kasih ringkasan, terus yang kedua berikan pilihan, yang keempat itu produk yang ketiga itu produk yang mendukung, terus yang keempat keyakinan. Jadi kalian itu kalau mau jualan itu yang pasti closing dulu satu. Kalau udah closing baru kalian link selling dulu, baru cross selling. Karena kalau kalian cross selling duluan, itu tidak ada ketertarikan. Mungkin ada yang tertarik tapi gak semua. Tapi kalau link selling itu kalian lebih bisa ngambil hatinya customer. Karena searah nih sama yang dia beli sebelumnya. Kecuali dia gak mau lagi yang sejenis gitu loh. Baru kalian cross selling. Tapi cross sellingnya juga itu cari minatnya apa. Misal dia nih suka ombre ya, kelihatan dari bibirnya. Itu kalian bisa tawarin best bundling ombre kalian.
Misalkan dari tadinya dia beli skincare, mau cross selling ke makeup, itu bisa dilihat lagi dari visual customernya. Jangan asal-asalan juga nawarin. Misal nih, dia emang bare face, ditawarin pakai foundation, nah itu dia nggak mungkin beli. Jadi harus yang paling dekat sama kebiasaan makeupnya itu, harus dilihat customer itu. Jadi yang pertama kalian lihat itu penampilannya dulu, dia gimana, sosialita nggak gitu. Kalau sosialita biasanya banyak uang, tapi belum tentu dia belanja banyak. Ada juga orang-orang yang dia tuh punya banyak aksesoris emas-emas gitu, tapi dia belanjanya cuma satu, cuma nanya-nanya doang. Jadi kalian harus kenalin juga dari penampilan, terus dari cara dia ngomong, ketertarikannya itu seperti apa, itu yang harus kalian gali untuk tahu seberapa banyak bisa kita jualan. Oke, next. Oke, masuk ke teknik penjualan makeupnya ya. Ada 3 teknik. Yang pertama wow demo, yang kedua technical skill, yang ketiga adalah service excellent. Ini udah sering banget dikasih tahu wow demo itu seperti apa. Ada yang mau jelasin? Udah sering banget ini dijelasin sama Kak Dian, sama Kakak Eva mungkin, sama aku juga. Jarang sih kalau aku ya, lebih ke produk biasanya. Biasanya yang wow demo itu Kak Dian, anak-anak Kak Dian. Ada yang mau? Gak ada. Tidur kah? Gak ada suaranya? Gak ada, tidur semuanya. Oke, langsung aja kali Kak Raisa, mempersingkat waktu ya. Jadi wow demo itu adalah kalian kasih experience ke customer sambil dicobakan testernya. Gitu. Gimana caranya? Gimana Ima? Diswatchkan, betul. Jadi jangan cuma ditawarin ini Kak warnanya bagus, tapi disuruh cobain. Kayak, lah ini kalau Kak warnanya bagus, Kakak mau lihat nggak, mau di-swatch di tangannya nggak, aku bantu ya Kak ya. Jadi nggak usah nunggu customernya, aku mau coba, nggak usah nunggu. Tapi kalian yang cobakan, kasih lihat sebagus apa produk kita. Jadi dia itu percaya nih, karena udah ada hasilnya. Misal diaplikasikan di tangan, emang dia matte banget, nggak geser sama sekali. Otomatis dia pasti kayak, wow iya ya, bener ya, gak geser. Ada tuh kepikiran beli, mungkin nggak sekarang, bisa jadi besoknya. Tapi yang paling penting kalian harus ngasih experience ke customernya bahwa produk kita itu memang sebagus itu. Karena banyak banget yang meragukan gitu loh. Meragukan, masa sih dia harganya segini tapi udah sebagus itu. Contohnya apa? Dazzle-Me, dia murah banget tapi sebagus itu. Biasa dipakai ke Apipah ya? Iya, nah itu dia vinilnya walaupun murah banget, harganya berapa? 20 ribuan ya? Iya, Under 20? 30. Under 30 ya? Anggap 20 ribuan. Itu sudah sebagus itu. Dia tahan lama, terus warnanya juga intens, bibir yang gelap ketutup. Jadi wow demo itu penting. Terus yang berikutnya, oke, nah terus yang kedua, makeup teknik skill. Jadi kalian jualan service excellent terus jadi triple omset. Yang pertama itu eyebrow service, terus lip combo service, ada focus eye service dan juga full makeup service. Jadi kalian itu gak hanya jualan dan menswatchkan, tapi nih Kak aku bantuin bikin alisnya ya Kak, biar Kakak tuh jadi lebih pede. Misalnya dia, aku nggak suka Mbak, nggak biasa pakai alis,
Kak, aku cobain ya pakai Brocaranya punya Brand Bliss nih Kak, gampang banget diaplikasikan dan hasilnya bagus. Nih aku contohin ya Kak, gitu dicontohin. Dia pasti ngerasa, aku sering banget jualan Brocara Brand Bliss dari orang-orang yang nggak pernah pakai alis sama sekali. Karena kita cobain, kita kasih lihat sebagus itu produk kita. Dan gampang banget aplikasikannya, tinggal disisir-sisir, sat di bawah 1 menit udah rapi alisnya, udah cantik. Karena orang yang biasanya nggak pakai alis, dia tuh pede kalau keluar rumah nggak pakai alis. Tapi kalau udah sekali aja pakai alis, besok-besok dia nggak pakai alis, nggak pede, kayak tuyul. Jadi dia pasti akan beli terus gitu loh. Sayang kalau dilewatkan yang seperti itu. Yang lain-lain juga sama, lipstick. Lipstick itu misal dia biasanya pakai lipstick dengan warna pink, tapi sebenarnya dia tuh cocoknya yang bata. Pas kalian aplikasikan, kalian kasih tahu warna yang cocok dengan cara muji tuh. Coba deh kakak lihat, kalau kakak pakai warna itu muka kakak kelihatan jadi naik tonnya 1 tingkat. Dia juga akan terdoktrin di kepalanya, oh iya muka aku kayak cerahan ya, jadi dia beli terus gitu. Yang penting kalian pede menawarkan. Oke, next, nah ini adalah surface excellent. Jadi ada analisa wajah sebelum makeup. Dia bentuk wajahnya seperti apa, jenis kulitnya seperti apa, berpori-pori kah atau berjerawat kah. Terus yang kedua, jelaskan produk sambil mengaplikasikan, ya, sambil ngasih tahu nih. Terus yang ketiga, arahkan ke produk yang dipakai atau di closing. Produk yang kalian cobakan itu langsung aja closing. Terus yang keempat, libatkan customer pada saat proses. Contohnya seperti apa? Kita bikinin dia 1 alis nih, kakak cobain alis sebelahnya. Jadi dia ngerasain sendiri gimana experience-nya. Terus yang kelima adalah teknik aplikasi yang rapi dan juga profesional. Gimana cara biar pakai Brocara itu nggak beleber. Jadi ada tips dan trik, nggak hanya kalian ngasih tahu produknya bagus atau tidak, tapi tips dan trik gimana sih biar makeupnya tuh bagus. Yang tadinya dia pakai blush on kayak tua, misalkan dia nggak pakai blush on tuh kelihatan tua gitu, kalian kasih tahu gimana caranya kelihatan 10 tahun lebih muda. Nggak tahu tekniknya, sekarang media sosial udah banyak banget, nggak cuma Instagram, ada TikTok, YouTube dan lain-lain. Itu kalian bisa buka, belajar mandiri. Kalau misalkan males belajar mandiri, telepon trainernya atau chat, Kak Ayu, aku mau belajar teknik Kak Epa, ajarin dong aku gini-gini. Cari trainer kalian, jangan diem-diem baik. Oke, next. Happy selling product. Teknik selling dengan mengikuti tren makeup. Jadi gimana sih? Nih contohnya nih, hai kak, sekarang lagi banyak yang cari makeup yang kelihatan clean, fresh, tetap tahan lama. Aku mau rekomendasikan look yang lagi tren dan kekinian terupdate gitu. Contohnya apa? Doyin. Terus apa lagi? Healthy skin. Terus apa lagi? Yang lagi tren sekarang? Doyin tadi udah. Healthy skin, terus apa lagi? Gak tahu, udah itu aja kan 2. 2 aja cukup. Nah pokoknya yang lagi tren itu kalian harus kasih tahu. Lagi viral nih kak, harus cobain. Iya bisa tuh, contoh kayak kakak yang bilang yang dipakai Fuji. Atau ini Tasya Paras ya, approve kak. Gitu, boleh juga. Oke, next ya. Teknik selling complexion mengikuti look hasil akhir. Jadi teknik sellingnya ini kalau misalkan dia mau yang matte itu cariin complexionnya yang matte juga. Terus primernya, setting spraynya, pakai highlighternya atau enggak gitu. Jadi kalian harus digali lagi. Dia mau misalkan dia suka yang glowy gitu, berarti produknya harus yang mana-mana. Kalian harus kenal sama produk kalian sendiri. Kalau dia pengen yang matte, harusnya yang mana-mana nih, jangan pakai yang mana gitu. Dia mau hasilnya matte, ditawarin setting spray Dewy, salah. Yang penting pakai aja setting spray gitu, nggak boleh juga ya. Kalau misalkan produk kalian nggak ada, misalkan BA Brand Bliss nih nggak punya setting spray, berarti harus larinya ke
YOU atau Dazzle Me. Jadi ke produk saudaranya. Walaupun kalian itu di toko beda-beda ini ya, beda-beda brand. Jangan saling memakan temannya. Jadi saling bantu. Misalkan nggak ada berarti alihin. Oh iya kak, nih kita dari Dazzle Me ada juga. Nggak kalah bagus sama Brandless gitu. Jangan juga lebih bagus dari Brandless. Nah itu salah. Tapi nggak kalah bagus gitu. Jangan dibilang lebih bagus. Berarti Brandless nggak bagus. Bagus juga. Jangan dibilang kayak gitu. Oke, next. Teknik selling lips look. Nah, ini macam-macam nih yang lagi viral apa sekarang? Vinyl, betul. Nah, gimana cara pakai vinyl yang baik dan benar? Itu harus dikasih tahu juga ke customer-nya. Pokoknya bener-bener diedukasi gitu. Atau kalau kalian suka pakai vinyl juga, ini kan kayak bibir aku, cantik kan gitu. Gak apa-apa, pede aja. Oke, next. Teknik selling produk menjadikan event makeup. Nah, jadi kita baru aja kemarin adain beauty class ya di Tomorrow. Kemarin BEB Banjarmasin itu disuruh cari peserta, dapat nggak peserta? Diem semuanya, dapat nggak? Siapa yang dapat peserta? Iza dapat nggak? Dapat ya. Nah, jadi kalian itu bisa sambil edukasi customer sambil juga kasih tahu info-info tentang event yang ada di area. Contohnya kayak, kakak kalau misalkan bingung nih, kita lagi ada skincare class, kita ada lagi makeup class, atau kita lagi ada beauty workshop nih kak, bisa ikutan gitu. Walaupun itu bukan event toko kalian, tapi kalian tetap harus meramaikan event brand. Contohnya kayak kemarin itu event dari pusat. Oke, next. Oke, selanjutnya ini di luar dari selling skill makeup ya, tapi ini adalah teknik bundling yang selalu diadakan di toko masing-masing. Apalagi kalau misalkan Ramadan itu selalu ada paket bundling, benar gak? Udah punya berapa paket bundling di toko? Alia? 5. Oke, ada yang lebih dari Alia? Berapa banyak paket bundlingnya di toko? Gak ada yang lebih banyak dari Alia. Berapa kalian bikin? 3, 2, jangan-jangan 1? Males. 1 10. Pintar. Gak boleh ya bikin itu cuman 1. Jadi harus paling enggak tuh ada semua brand. Brand kita ada berapa? 6. Brand kita ada 6. Apa aja? 1 YOU, 2 Brandless, 3 Cute, betul. Udah jualan cute berapa banyak? Banyak, Pak? Oke. Bagus. Oke, jadi ini adalah teknik selling dengan bundling ya. Jadi kalian bikin bundling, itu contohnya nih bundling makeup duin atau bundling makeup anti crack gitu. Jadi dikasih produk-produknya, terus dikasih tulisan juga. Jangan cuma dibungkus jadi 1 dipitain udah, tapi dikasih tulisan. Ini makeup apa sih gitu? Ini bundling apa sih? Atau anti rambut rontok. Pokoknya cari nama-nama yang unik gitu. Banyak kok, kalau misalkan bingung ada ChatGPT. Oke, next. Nah, ini teknik selling dengan tools dan juga cleanser. Jadi kak, supaya hasil makeupnya lebih rapi dan halus, kakak bisa pakai tools yang ini loh. Gitu. Contohnya nih, pakai beauty blend biar hasilnya tuh jauh lebih halus lagi. Terus misalkan yang kulitnya berminyak, pori-pori besar, kakak bisa loh pakai brush dari Glampix sebelum kakak pakai beauty blend. Jadi biar pori-porinya itu ketutup, kelihatan lebih halus gitu. Sambil dikasih tahu juga tips dan triknya. Kalau cleanser itu contoh dia suka banget pakai maskara. Maskara susah banget sampai kecopot-copot bulu mata kalau mau bersihin. Ya karena digosok-gosok, kosrek-kosrek itu nggak boleh. Yang benar itu adalah dengan cara pakai roll to clean. Itu udah paling bener.
buat ngapus maskara. Jadi kasih tahu juga ke customernya yang beli maskara, beli roll to clean, murah banget, cuma 50.000 udah dapat satu, dan itu nggak habis-habis karena cuma mata doang. Buat alis bisa nggak? Bisa, betul. Terus apa bedanya dengan cleansing oil? Ada apa? Ada aplikatornya, jadi lebih gampang menjangkau 360 derajat. Kalau cleansing oil itu kita harus pakai tangan, tapi kalau roll to clean itu tinggal kayak pakai maskara aja udah bersih. Oke, next habis ternyata. Oke, selanjutnya paket bundling ya. Ya, soalnya habis ini kita masuk ke meeting Kak Eca. Meeting ini kita lumayan panjang ya teman-teman. Ada selling skill, skincare, make up, SOP grooming, sama strategi bundling. Jadi strategi bundlingnya Kak Eca langsung sampaikan aja. Nanti hot produk Ramadan sama program Ramadan ini akan disampaikan sama Ibu Indah. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Oke, soalnya jadi udah mau masuk nih. betul. Jadi memanfaatkan produk unggulan untuk menarik penjualan produk slow moving. Contohnya seperti apa? Mari-mori, diapain? Siapa tadi ngomong? Siapa yang ngomong? Dibikin paket bundling bisa. Enggak, contohnya membuat produk yang best selling untuk mengeluarkan produk slow moving. Oh, itu kita bisa banget bikin paket bundlingan. Jadi nggak cuman contoh nih, misalkan kalau dari Bare Bliss itu dia rame banget di cushionnya ya. Nah, jadi kalian tuh bikin bundling, jadi dia ada buat make upnya, tapi juga sekaligus buat pembersihnya. Aduh, kok harus berdiri kali ya? Nah, jadi ya itu, misalnya nih contoh, kalian masukin produk fokus dan juga produk-produk yang best seller, habis itu kalian sempilkan juga tuh produk-produk yang slow moving, contohnya jadi kayak Mori-Mori cleanser. Nah, itu tuh bisa banget kalian padu-padankan dengan makeup yang contohnya waterproof, yang tahan lama, yang susah buat dibersihkan. Nah, jadi kalian menyarankan tapi sekaligus menyampaikan cara mudahnya buat pembersihannya gitu. Tapi harus ada judul-judul menariknya ya. Contohnya kayak tadi Kakak Eca ya, bisa kalau kalian bingung ngasih contoh judul menarik itu kalian bisa banget dibantu dengan ChatGPT. Kan sekarang udah modern banget ya. Ada AI sekarang. Nah, seperti itu sih Kak Eca. Terima kasih Kak Kaya, kasih tepuk tangan dong. Langsung next aja. Oke, jadi ada latar belakangnya nih kenapa kita harus bikin bundling di penggabungan antara produk yang best selling dan juga slow moving. Jadi dalam dunia penjualan itu tidak semua produk itu best seller ya. Contoh dalam satu produk aja, satu item Apple Max misalkan, itu nggak semua shade-nya best seller. Ada juga shade yang mungkin dalam satu minggu itu terjualnya satu, nggak sebanyak yang lainnya. Jadi harus dibanding. Terus juga produk unggulan pas movingnya. Nah, jadi si produk pas movingnya itu jadi magnet untuk produk si slow movingnya, biar orang tuh mau beli dibanding. Oke, next. Oke, bundling itu apa sih? Paket Shopee. Bundling itu apa? Udah ada contekan. Oke. Terus juga kalian bisa banget ya. Misalkan kalau bundling itu dikasih total harga headnya sama harga diskonnya. Jadi orang ngeliatnya tuh beli, oh dia kalau satu paket gini lebih murah ya gitu. Padahal ya itu diskon toko juga gitu. Oke, next. Bundling dibuat namun lama terjual, hanya menjadi pajangan. Nah, ini ada di toko siapa nih yang kayak gini? Bundlingnya udah lama banget dibikin sampai berdebu, nggak terjual. Di toko mana? Ada ya? Ayo ngaku. Aku pernah lihat bandingan. Gimana?
lebih ke takut ngaku sih. Iya, takut ngaku ya. Jadi kenapa sih dia bundlingan itu nggak laku? Satu, bundlingan itu dibuat untuk toko, jadi bukan untuk customer. Terus yang kedua, bundling itu tidak diaktifkan oleh CBA. Maksudnya tidak diaktifkan itu seperti apa? Tidak ditawarkan. Tidak ditawarkan. Jadi ya udah, ini pajangan doang di etalase paling tinggi, nggak ditawarin. Harusnya setiap kali ada customer tuh ditawarin. Sekalian kakak ada yang paket banding nih kita dari kita, itu dia lebih murah, terus dapat hadiah juga langsung gitu. Ditawarin. Sama kayak nawarin produk fokus, wajib hukumnya. Wajib ditawarkan kepada setiap customer. Walaupun mereka nggak cari itu, tetap harus ditawarin. Terus yang ketiga, nama atau pesan bundling itu terlalu generik atau umum. Contohnya apa? Makeup anti crack. Udah sampai situ doang, nggak ada kayak kata-kata tambahannya. Intinya harus dibuat yang menarik lah. Jangan cuman satu kata dua kata, tapi bikin satu kalimat. Terus yang keempat itu visual bundling tidak dirawat. Contohnya tadi berdebu. Terus cuman dibungkus doang, nggak dipita-pitain. Itu nggak menarik. Oke, next. Menghidupkan bundling agar tidak menjadi pajangan mati. Yang pertama itu ubah mindset. Jadi ubah mindsetnya itu bikin dari kalian tuh bikin bundling, siapa tahu ada yang mau. Tapi jadi ini tuh solusi yang pas buat customer. Jadi bukan bikin tuh siapa tahu nanti dia mau gitu. Tapi emang ini tuh solusi buat customer. Jadi customer tuh harus beli ini. Gitu. Jadi itu emang harus dijual, bukan pajangan doang atau memenuhi tugas dari trainernya aja. Terus yang kedua itu bundling harus dijual lewat mulut, bukan hanya etalase. Ya tadi ditawarkan kata kakak Ayah ya. Terus yang ketiga, ganti nama bundling jadi nama solusi. Jadi bukan Radiant Series, tapi paket kulit cerah tahan lama gitu. Terus paket aman untuk pemula. Jangan retinol kit. Terima namanya itu. Iya. Oke, terus yang keempat, bundling wajib punya cerita. Jadi harus diceritain gitu. Jangan cuma sekadar bundling. Nah, terus yang kelima, terapkan aturan bundling fresh. Bundling fresh itu seperti apa? Contoh Alia bikin bundling 5 dalam 1 minggu itu harus diganti. Jangan itu dipajang terus-terusan. Tapi dalam 1 minggu itu, setiap hari Minggu misal atau setiap hari Senin itu kalian ganti. Yang tadinya isinya Lapojoy, Hold Me Tight, nanti besoknya ganti jadi So Smooth. Jadi orang tuh nggak bosen. Oh iya, berarti yang kemarin nih laku nih gitu mikirnya. Kalau orang lihat itu terus, ini nggak laku-laku nih. Padahal ada yang beli tapi bandingannya sama gitu. Intinya tiap minggu itu harus dirubah-rubah. Jangan cuma yang itu terus, mentang-mentang yang itu laku keras, yang itu terus gitu. Tapi bisa ditawarin, walaupun produknya itu nggak dibanding, tapi bisa ditawarin. Kami bisa loh kak nanti ngasih bandingan yang ini kalau misalkan bandingannya bestseller banget. Tapi pajangan itu jangan selalu seperti itu. Oke, next. Oke, yang berikutnya ada golden rules. Bundling tidak boleh hanya dipajang, tapi bundling itu wajib disebut minimal ke 5 customer setiap hari. Kalau tidak pernah ditawarkan tuh bundling pasti dianggap nggak ada. Ya udah kayak pajangan aja. Jadi harus ditawarkan, sama kayak produk fokus gue bilang. Produk fokus itu setiap kali ada customer datang itu harus Apa? itu maksudnya apa? Gini doang. Kalau ada customer tuh harus ditawarkan, walaupun dia cari sabun cuci piring atau yang toko-tokonya Tosenda semua ada, cari Pampers, udah diambilin Pampersnya udah, jangan kayak gitu. Tapi kalian harus tawarin. Iya. Cara tawarinnya gimana? Kak ini loh lagi ada yang lagi viral, kakak mau lihat dulu nggak? Tarik langsung customernya. Nih kak aku bantu cobain ya, kayak gini ya kak. Nih teksturnya enak kan kak? Terus bikin kulit kakak jadi lebih cerah langsung. Nih coba bandingin sama tangan satunya. Tuh lebih cerah kan kak gitu. Pokoknya harus didoktrin gitu ya. Oke, next. Langkah-langkah pembuatan bundling. Nah ini udah tahu langkah-langkahnya seperti apa? Lanjut. Yang pertama itu mulai dari produknya dulu. Produk apa yang sering dicari, terus produk yang slow moving juga. Terus yang kedua, ingat kebiasaan customer.
Yang ketiga, cocokkan dengan satu masalah nyata yang di kehidupan kita sehari yang sering banget kita temui gitu loh. Pasti kalian punya customer yang kurang lebih kayak kebanyakannya tuh di kulit berjerawat. Misal di toko kamu tuh banyak banget customer-customernya yang kulitnya berjerawat atau banyak banget anak-anak remaja. Nah, kalian harus sesuaikan sama permasalahan-permasalahan yang ada di toko kalian, karena tiap toko tuh punya ceritanya masing-masing. Terus yang keempat, tentukan tipe customer. Tipe customernya seperti apa? Yang dia suka yang lengkap atau yang basic-basic gitu. Jadi harus ditentukan juga. Nah, terus yang kelima, beri nama solusi. Yang tadi nama ini udah diulang 2-3 kali. Oke, next, pendukung bundling. Pendukung branding ini kayak aku sebutin tadi, udah aku jelasin sebenarnya. Oke, ini langsung ke hero produk. Aku sedikit jelasin tentang pendukung bundling. Jadi pendukung bundling itu contohnya seperti apa? Kayak pita, terus tas yang kecil-kecil. Terus kalau misalkan pakai kotak, itu jangan cuma ditaruh di kotak, tapi dikasih kertas-kertas di dalamnya gitu. Kertas serut gitu. Jadi kayak ada isinya gitu, nggak kopong. Itu adalah pendukung bundling. Jangan cuma diplastikin, dah. Tapi dikasih hiasan, terus dikasih catatan. Nah, itu adalah pendukung bundling supaya menarik. Jangan lupa POP. Oke, next, hero-nya tadi. Oke, ini sudah di-share pasti ya sama trainernya masing-masing. Ini adalah hero produk Ramadan YOU di tahun 2026. Yang pertama ada Spot Care, terus yang kedua Sunbrella Series, yang ketiga itu adalah Radiant Series, yang keempat Golden Age, yang kelima ini ada Cloud Touch Paint Long Lasting Lip Series, terus yang keenam itu Cloud Touch Cushion dan juga Skin Tint atau Complexion Series. Terus ada Caffeine Cushion, produk fokus kita di bulan ini. Terus ada juga Sunbrella Acne Shield, ini yang lagi rame ya. Jadi ini adalah hero produknya kita di tahun ini, di Ramadan tahun ini. Oke, yang berikutnya ini ada hero dari Bare & Bliss. Itu ada Mascara Collection. Terus ada Bloom Vegan Better Me 2-in-1 Cushion. Terus ada Aura Mood Transfer Proof Vinyl dan juga lip cream. Ada Buttermilk Tinted Lipstick. Ada Bloom Matte Perfect Zoom Cover Cushion. Ada Bloom Dew Moonlight Dewy Mask Cushion dan juga Lily Max Luminous Glow Tint dan Moist Mochi Pastel Powder Blush. Oke, nextnya yang Dazzle Me ya. Ini Dazzle Me ada Lip Ink Series, ada Butter dan Filter HD Visible Powder, produk fokus kita. Terus ada Get a Grip Series, ada Full Maxing dan juga Long Lasting Mascara. Terus ada Hyperstay dan juga Hyper Sharp Eyeliner. Ada Barbie Look Pop. Ini sudah ready nggak? Belum. Oke, nah coming soon ya. Ini bakalan ready. Barbie Look Pop Curling Iron. Terus ada juga Barbie Power Matte Tinted Lip Balm dan juga ada Niacinamide Tresemme Milky Cleanser. Itu adalah hero produknya Dazzle Me. Terus yang berikutnya ada dari Lavojoy. Lavojoy yang paling pasti itu adalah Hold Me Tight Pro series. Ada Let It Glow series. Dan juga ada ini yang terbaru nih, masih belum ready ya. Flag of My Crown Selenium. Sama ada Let It Glow Gluta. Iya. Itu yang terbaru. Jadi kalian kalau misalkan udah ada stok ready, langsung order, karena biasanya produk baru kita itu stoknya terbatas. Jangan sampai orang nyari di toko kalian nggak ada. Itu sama aja kalian menghilangkan customer. Oke, next ya. Oke.
Nah, jadi untuk bundling sendiri itu kalian harus bikin minimal 3 bundling. 3 bundling yang ada nama paketnya, yang ada daftar produknya apa aja isinya. Terus bentuknya itu harus semenarik mungkin, sama ada POP-nya. Jadi bikin POP. Jangan cuman ditulis tangan pakai sticky note. Nah, itu jelek banget tuh. Siapa tuh yang bikin? Dicetak pakai POP biar menarik. Oke, next. Ini ada beberapa referensi paket bundling. Nah, ini contoh detail paketnya ada, terus gift-nya sama harganya. Nah, ini contoh referensi ya. Ini dia dikasih tas gitu hadiahnya. Nah, ini contoh yang lip produk ya, lip duo. Ini bisa juga dibikin, dipitain. Jangan cuma di bundling biasa, diplesterin tuh jangan, tapi dikasih hiasan. Nah, ini contoh-contoh hampers. Apalagi sekarang ini kita mau Valentine, harus bikin bucket, betul. Terus nanti ada Imlek, harus bikin angpau. Terus ada Ramadan juga ya, jadi harus bikin hampers. Oke, next. Ini beberapa contoh aja ya. Nah, ini nanti di-share sama Kak Raisa ya di grup. Oke, terus yang terakhir itu adalah evaluasi keberhasilan. Jadi dari kalian bikin bundling itu, otomatis produk slow moving juga akan naik penjualannya, ikut naik dia. Terus kenaikan rata-rata nilai transaksi juga. Dari yang tadinya customer itu cuma beli 1-2, karena ada produk bundling ini, dia jadinya satu customer satu paket belinya 5-6 produk atau lebih bahkan. Terus juga kalau kalian itu bisa jualan bundling terus, otomatis kalian percaya diri kan, aku jualannya banyak gitu, aku happy gitu, nggak takut, nggak kekejar target, pasti happy. Oke, jadi produk unggulan itu adalah magnet, produk slow moving itu adalah peluang buat kalian. Jadi kalau misalkan dikombinasikan dengan strategi yang tepat, keduanya itu dapat saling menguatkan, ya. Terus dia juga menciptakan penjualan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oke, ini. Oke, ini kita ada kompetisi. Seperti biasa setiap Ramadan itu selalu ada kompetisi BA ya. Jadi aku bacakan dulu. Ini periodenya. Oke, sorry ya, tadi ada kesalahan teknis. Jadi aku selanjutnya yang mau aku bahas itu adalah grooming. Seperti biasa, kalau kok 17 Februari, enggak, yang 14 dulu, Ustaz. 14 Februari. Nah, ini yang 14 Februari seperti biasa ya. 14 Februari itu kalian harus menggunakan makeup yang menarik. Entah itu dihias seperti apa, mau makeup yang ada lop-lopnya, pokoknya harus semenarik mungkin. Tanggal 14 Februari, all BA wajib dandan secantik mungkin.
Terus yang berikutnya ada hari besar lagi, itu 17 Februari apa? Imlek, betul. Jadi kalian bisa makeup ala-ala Douyin, ini contoh referensi ya. Jadi yang Douyinnya bukan cuma Douyin biasa, yang emang ada apa ya? Ada karakternya gitu. Yang menggambarkan bahwa kalian itu lagi ke Chinese-an. Gitu. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah grooming season Ramadan dari 18 Februari sampai dengan 20 Maret. Nah, ini ada dari BEWOU, BNB dan juga Dezelmi punya SOP tersendiri. Nanti itu akan di share lebih detailnya biar kalian bisa lihat nih makeupnya Ramadan itu seperti apa. Pokoknya kita punya setiap kali Ramadan itu selalu ada SOP makeup tersendiri, nggak kayak makeup biasanya. Oke, next. Habis ya. Oke, sudah habis ternyata guys sesi aku. Terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan. Selanjutnya aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kakak Eca. Karena sekali lagi dong buat Kakak Eca, banyak banget penjelasannya ya. Keren banget Kakak Eca hari ini. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya Kak ya. Apa nih? Iya benar banget. Sesi selanjutnya kita ada Ya, tapi kita masih masuk di meeting ya jatuhnya ini. Kita masuk ke si meeting ya teman-teman, dan ini akan dibawakan oleh siapa Kakak Pipa? Ibu RM tercinta Kak Indah. Sekali lagi teman-teman. Kak Indah bakal bahas program Ramadan ya. Biasanya RM itu punya target Kakak Ayah. Ya, targetnya tuh tinggi banget, tapi nggak cuma tinggi, karena Iya. kita pasti ada rewardnya ya teman-teman. Bener banget, gak cuma gitu. Jadi istilahnya kalian memang diberikan target yang berbeda daripada biasanya, tetapi rewardnya pun juga berbeda daripada biasanya ya. Nah, mungkin di sini bakal dijelaskan langsung oleh regional manager kita, Ibu Indah Munawaroh. Jadi boleh banget perhatiannya dan juga disimak benar-benar karena ini season penting banget buat kita ya. Oke, Kakak Indah sudah siap? Insya Allah. Ini kita lanjutkan oleh Kakak Indah ya. Tepuk tangan sekali lagi semuanya. Oke, sambil menunggu teknis kita basa-basi dulu. Basa-basi dulu aja kali ya. Oke, jadi tadi penjelasan dari Kakak Eca kan lumayan panjang ya. Ini ada yang mau nyawer lagi nggak? Oh iya, ada yang mau nyumbang nggak nih sawer-saweran? Kak Paulina mungkin? Oke, kita mulai lelang dari Ayah. Ayah bakal nyawer 50.000. Ayo, siapa nih? Ada yang mau nambah? DC aku nih kaya raya banget ya. Amin. Ya Allah. Ya Allah, aku kan mulai nyawer dari harga 50.000 nih buat teman-teman. Jadi kan ini lumayan panjang ya penjelasan Eca. Oke, kita mau uji kefokusan. Fokus. Tadi tuh apa aja sih yang disampaikan ke Eca? Kayak Oke deh, poin-poin penting mungkin sama kayak tadi ya. Ini nggak mau ada yang nge-up gitu, di-upin supaya lebih tinggi lagi dari 50.000. 25. Tambah deh ke Apipah. Nanti aja. Oh nanti aja. Mungkin di sini buat manas-manasin lagi ya. Soalnya kita bakal banyak saweran. Jadi di sini aku mau nanya, karena di kebanyakan Kakak Eca itu menjelaskan soal tentang selling dari kosmetik ya. Oke, ini tanpa buka buku, produk fokus apa aja di kosmetik kita? Ada yang mau angkat tangan? Produk fokus khusus kosmetik, skincare-nya enggak? Ada yang mau? 50.000. Udah banget deh Kakak. Aduh, udah 3 bulan. Lengkap ya, nggak boleh lihat buku, nggak boleh lihat lain-lain. Oke, dari mudah banget ya. Tambah skincare deh ya.
Oh nego-negoan sih. Nego-nego nambahin jadi 100. Make up sama skincare 50.000 mau nggak? Sama kandungannya deh. Nih, sama skincare-nya ya. Ingat kan? Kalau untuk produk fokus dari YOU itu ada Radiance Spotless Serum Brightening Serum yang pertama. Terus kalau untuk make up dia ada Cafe Cushion yang terbaru. Terus kalau untuk lipsnya dia ada Cloud Paint Fixing Eye Lip Tint. Terus ada Glassy Glow Lip Tint dari Cloud Paint juga. Terus untuk Bare and Bliss ada Cleansing Oil yang terbaru, ada Butter Lipstick. Dan kalau butter apa? Judulnya juga harus jelas. Butter mentega ya? Butter Ada di rumah. Buttermilk Tinted Lipstick. Terus kalau untuk Dazzle Me yang Dan Filter Invisible Powder yang terbaru, Dan Filter Invisible Powder dari Dazzle Me yang tanpa warna. Terus Kan si Anu nggak punya produk fokus. ACC nggak? Bener nggak? Sudah lakukan bener. Agak tepuk tangan sekali lagi buat teman kita Wulan. Oke, ini karena pertanyaan yang mudah dan itu selalu muncul ya tiap bulan. Jadi 50.000 cukup ya, gak usah nambah. Nah mungkin ada lagi kakak Apipa yang mau ditambahkan. Ya pokoknya nanti catatan kalian tuh sampai dicatat-catat ya nanti supaya siapa tahu nanti bakal ada apa sih namanya penjelasan tambahan yang mungkin untuk di nextnya tuh nggak disampaikan. Jadi kalau bisa kalian catatnya benar-benar, habis itu benar-benar didengarkan penjelasan dari para trainer dan juga Rejuana RM kita hari ini. Aku mau itu dong lihat produk bundling kalian di toko. Ada nggak yang punya? Harusnya punya sih dokumentasinya ya. Iya sih. Gini aja deh. Ada yang mau nggak nge-spill biar jadi referensi teman-teman gitu. Biasanya itu by fast ya yang selalu bikin produk bundling ya. Yang aku lihat tuh by fast. Tapi kayaknya kita harus ke belakang deh kak. Iya ya kan Soalnya di belakang udah mulai agak ngantuk. Jadi kita akan ke belakang dulu. Ada yang mau? Ada yang senyum-senyum nih. Ada yang senyum-senyum nih. Kenapa kamu senyum-senyum? Ternyata di sini memang jauh senyum. Oh iya, hilang sinyal. Kenapa kamu senyum-senyum? Punya paket bundling nggak di toko? Punya dong. Berapa? Ada 3. 3 berarti. Ada foto dokumentasinya nggak? Enggak ada sih kak. Ini formalitas badan Aku nih. ada, aku ada. Ada, coba lihat dulu. Di Eva nih, di E apa ya Pak? Yang aku aja. Bakojo ya? Always ada sih. Aduh, ditambah lagi nggak ditambah rate Pak? Gak usah ya. Nggak usah. Tadi udah cuan 100.000. 10 bundling. Kenapa 10 bundling? 10 bundling gitu kok. Di dalam bundling itu ada gift tersendiri nggak? Atau cuman bundling doang? Ada giftnya juga. Terus kalau misalnya lagi kehabisan juga sombong. Ayo aja Jar. Aku mau melirik nih soal Nih, ada yang mau lihat nggak bucket bundlingnya Eva nih? Bayangin Eva tiap kali merefill tuh dia punya 10 bundling ya. Jadi Oh. kalau laku satu langsung bundling lagi. Iya, Laku benar. satu bundling lagi. Karena terjualnya jadi lebih banyak ya Kak ya. Iya benar banget. Kalau boleh tahu Eva berapa rata-rata pencapaian kamu di tiap bulan khusus Lavojoy dan Huet aja? Oke, kita spill ya. Per bulan ya. Per bulan. Kalau bukan target 70 jutaan dan itu capai sama shootnya juga. Tepuk tangan, tepuk tangan. Cuma jual Lavojoy ini dia nih. Cuma jual Lavojoy. Per bulan. Berarti untuk season kali ini mungkin 200 juta bisa kali ya. Bisa banget. Untung gitu kan. Nah, aku di sini ada wajah-wajah baru untuk di mobilisasi kali ini. Siapa tuh? Dia orangnya jago banget. Jadi biasanya kalau di perjalanan itu aku selalu tidur selama 12 jam. Siapa sih mana sih coba? Susah kan? Gua masih Halo Rija. Halo. Boleh dong kenalan sekali di sini. Kamu pun perkenalan kan tadi kan sama teman-teman. Ada mau Kak ya? Iya, pakai ini. Perkenalkan, nama
nama saya Rijanjira Fauzia dari Muara TW, Koko Linda Kosmetik. Jadi selama kamu perjalanan ke sini tidur nggak? Kadang tidur, kadang mabuk. Oke, jadi ini Riza ini adalah BA baru BA apa nih? BA Berendis. Oke, di mana di TW ya tadi ya? Jadi jauh banget di Muara TW dan kebetulan itu toko Parato ya di sana ya? Iya, toko Parato ya. Ya boleh dong di spill berapa targetmu sebulan dan pencapaianmu selama 1 bulan? Biasanya target per bulan 40 sampai 45 juta. Jadi itu kadang capai, kadang enggak. Kenapa enggak capai? Kenapa enggak capai? Kalau akhir-akhir ini capai 80 sampai 90%. Kemarin kalau awal-awal masuk tuh lumayan rendah karena masih pemula. Mungkin belum terbiasa kali Iya, ya. belum terbiasa, Tanya, masih kamu malu-malu. punya paket bundling enggak? Enggak. Kenapa enggak bikin? Habibah, dia nggak punya paket bundling ternyata. Aduh, gimana nih? Mereju nih 12 jam perjalanan kemarin gak bikin bundling. Mungkin nextnya nanti dibikin ya. Soalnya paket bundling itu membantu banget supaya naikin omset kita. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Liga. Oke, kita next lagi. Ini sudah bisa dimulai? Oke, Oke, kita sudah ready nih guys. Catatannya disiapin. Boleh Buka kameramen, matanya, buka kupingnya. kameramen shoot ibu kita yang paling cantik ini ya. Soalnya beliau mau membawakan materi yang sangat amat penting untuk tahun ini. Silakan Kakak Indah. Oke, terima kasih. Next. Tadi udah beberapa materi disampaikan sama Kak Mesya, sama Kak Eva. Ada menyampaikan materi belum? Oh sudah, tadi ada disampaikan materi sama Kakak Eva, sama Kakak Mesya. Itu harap kalian bener-bener catat ya materinya apa aja, karena itu adalah ilmu yang perlu kalian resap. Dan untuk ngejar sell out itu kalian harus benar-benar tahu dulu product knowledge-nya seperti apa. Nah ini next, kakak akan make sure sekali lagi untuk produk fokus Ramadan di 2026 ini. Untuk produknya, untuk YOU itu ada YOU Radiance Up Spotless Brightening Serum. Ini semua toko udah ada stoknya ya, aman ya. Untuk stoknya tidak boleh kurang dari 12 itu kalau misalkan tokonya grade B. Tapi kalau tokonya itu grade A, berarti tidak boleh kurang dari 24 pieces. Oke. Terus untuk yang selanjutnya itu adalah YOU. Ya, harusnya ini bang, terus melatih jadwal. YOU. Nah, Nah, Caffeine Leaf Boost Serum Cushion yang terbaru. Nah ini semua toko sudah ada punya stok juga ya, aman ya. Kalau nggak ada stok kalian bisa cari langsung ke sales masing-masing. Oke. Untuk targetnya kalian udah tahu semua ya, target produk fokusnya. Udah tahu semua? Nurul berapa target produk fokusnya untuk item yang ini? Berapa? Yakin? 1 bulan 12? 12 piece. Iya, per SKU-nya nggak mungkin 12 1 bulan, ada 30 hari. Kalau kamu targetnya cuma 12 enak banget. Nanti cek lagi ya. Kalau memang benar targetnya cuma 12, nanti kakak akan tambah. Karena 1 bulan itu ada 30 hari. Kalonya di bulan Februari itu ada 28 hari. Jadi tidak mungkin targetnya cuma 12 piece. Terus yang selanjutnya untuk target produk fokusnya itu ada YOU Cloud Pen Airy Fixing Lip Tint. Nah, terus yang selanjutnya ada di YOU Cloud Pen Glassy Glow Lip Tint. Kalau misalkan kalian belum ada stok atau stoknya menipis,
segera diorder sekarang, nggak usah nunggu nanti. Sekarang langsung aja order buat stok di toko kalian dulu. Nah, terus untuk yang selanjutnya, untuk produk Bare & Bliss, itu produk fokusnya bulan ini adalah B&B Buttermilk Tinted Lipstick. Terus yang selanjutnya ada B&B Mori Mori Cleansing Oil. Terus untuk yang Dazzle Me itu ada di Better Tan Filter Invisible Powder. Semua stok toko ada ya dari semua produk fokus ini. Jadi yang nggak ada stok pokoknya harus cepet-cepet di order, nggak usah nunggu nanti. Oke, next. Nah, ini untuk kalender Ramadannya ya, dari bulan Februari sampai ke nanti kita Ramadan itu di bulan Maret. Nah, terus tambahan, kalian harus benar-benar cek traffic toko, karena di bulan awal Maret itu kemungkinan semua perusahaan, maksudnya tidak perusahaan kita ya, saya bilang untuk perusahaan-perusahaan lain itu kemungkinan bagi THR itu di minggu pertama. Jadi otomatis ketika momen bagi THR itu kalian sudah harus benar-benar senjatanya udah ada. Karena orang ketika bagi THR, orang pasti pengennya langsung beli make up, langsung beli baju lebaran, itu pasti. Dan uang THR itu akan cepat habisnya. Jadi kalian harus sudah punya senjata duluan. Oh, ternyata orang bank ini nanti bagi THR tanggal 8 misal. Oh, berarti aku tanggal 8 itu promoku harus lebih menarik dari kompetitor lain. Oh, berarti tanggal 8 itu aku tidak boleh kurang stok. Tanggal 8 itu stokku harus terpenuhi. Karena itu adalah momen orang pada bagi THR. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar lah ya, entah itu perbankan, entah itu dari perusahaan batubara atau perusahaan yang lain, itu kemungkinan besar pembagian THR itu adalah di minggu pertama. Jadi itu momen kalian yang tidak boleh lepas. Nah, ini kalian bisa perhatikan. Nah, ini ada tadi udah disampaikan juga sama Kak Mesya. Di bulan Februari itu tadi tanggal 22 itu ada double date. Tanggal 22 itu biasanya ada beberapa toko yang memang dia sangat nunggu tanggal kembar. Dia pasti akan bikin promo. Nah, itu adalah trik cara toko tersebut gimana caranya untuk meningkatkan sell out. Ada beberapa BA yang sangat aktif di tanggal double date itu, dia pasti cari leadernya. Ada yang BA yang stuck, yang dia cuma ya udah kompetitor bikin promo ya udah. Banyak ada beberapa BA yang langsung chat ke saya pribadi, Kak, tanggal ini brand ini ada promo ini. Ada yang beberapa BA tuh langsung chat ke kakak langsung. Nah, itu kakak sangat welcome banget, senang. Berarti BA ini memperhatikan progres di tokonya itu seperti apa, terus cara naikin sell out di tokonya seperti apa. Ini yang harus kalian semua lakukan. Nah, terus tadi di tanggal 16 itu adalah Ramadan pertama kita ya, puasa pertama. Nah, biasanya di awal-awal Ramadan itu sell out memang ada penurunan. Karena biasanya orang di awal Ramadan itu mereka fokus buka puasa bersama keluarga, fokus kejar pasar murah ya. Biasanya setiap kelurahan mereka ada yang namanya pasar murah. Nah, mereka kadang fokus di sembako dulu. Nah, jadi untuk penjualan kosmetik biasanya memang di minggu pertama itu ada penurunan. Tapi kalian tidak usah berkecil hati, tidak usah patah semangat. Itu kalian pergunakan untuk berpikir, oh ini minggu pertama nih penjualanku mungkin ada penurunan. Minggu kedua aku harus gas nih, harus ngapain aku supaya penjualan aku yang kurang di minggu pertama bisa aku tutup di minggu kedua. Nah, terus di tanggal 17 tadi 17 Februari itu adalah bertepatan sama Imlek. Biasanya toko-toko itu akan mengadakan
promo tertentu khusus Imlek. Contoh misalkan orang yang datang ke toko menggunakan baju merah itu nanti dapat gift dari YOU nih misal. Cara kalian menarik si customernya dulu. Setelah kalian kasih gift, baru kalian tawarkan produk kalian. Itu hanya untuk trik cara kalian aja, misal mau narik si customer itu supaya mau membeli produk kalian. Mungkin kalian siapkan beberapa gift 2 atau 3 piece buat narik, oh siapa yang pakai lipstick warna merah atau pakai baju warna merah, aku akan kasih nih kak giftnya. Setelah kalian kasih, otomatis kan si customer datang nih ke counter kalian. Setelah ke counter kalian, baru kalian tawarkan semua produk yang kalian jual. Nah itu trik kalian aja sebenarnya. Nah terus di bulan Februari sampai tanggal 28, oke. Nah untuk lebarannya itu insya Allah kita akan di tanggal 19 Maret ya lebarannya. Nah itu pokoknya dari awal Maret itu kalian sudah harus benar-benar jaga juga stamina. Banyak-banyak minum vitamin karena otomatis toko itu pasti pengunjungnya lebih banyak dari sebelumnya. Yang kadang toko itu tutupnya jam 10 malam, bisa jadi toko itu midnight sale sampai tutupnya jam 11, jam 12. Apalagi biasanya malam takbir. Nah, malam takbir itu ada beberapa toko yang memang dia tutupnya sampai jam 12 malam. Jadi kalian harus benar-benar jaga stamina juga. Banyak-banyak minum vitamin lah ya. Karena kan siangnya pasti kalian puasa, ditambah lagi lembur kerja sampai jam, ngikutin peraturan toko. Ada yang tokonya tutup sampai jam 11, ada yang sampai jam 12. Bahkan ada yang biasanya buka jam 10 pagi, mereka buka di jam 8 pagi. Oke. Nah ini ada beberapa tampilan event di toko ya. Nah ada beberapa tampilan event, contohnya itu ada yang menghias booth atau counter kalian dengan tampilan Ramadan. Ini adalah salah satu cara dan trik juga untuk menarik perhatian customer supaya mau ke counter kalian. Makanya dibikin secantik mungkin. Biasanya kan banyak tuh kayak jual pernak-pernik Ramadan, entah kayak ketupat atau ucapan Ramadan. Nah ini ada beberapa contoh di toko event-eventnya. Nah terus ada juga yang lucky draw atau lucky dip atau spin wheel, itu yang hadiahnya sembako. Jadi nanti ini akan diaturkan sama tim trainer, tim sales, promo apa yang cocok untuk toko kalian. Karena tidak semua toko promonya itu bisa sama. Kita lihat dulu toko ini, oh ternyata toko ini promonya yang lebih cocok adalah free produk. Oh toko ini yang cocok adalah free sembako. Nah itu nanti trainer sama sales akan aturkan sesuai dengan traffic toko masing-masing. Lebih bagus lagi kalian diskusi sama trainer dan sales. Itu lebih bagus lagi karena yang setiap hari ketemu dengan customer itu adalah BA. Otomatis BA yang lebih tahu, oh customer aku ini lebih suka dikasih pouch misalkan atau tas. Oh kalau di toko aku customernya itu lebih suka potongan diskon misal. Jadi setiap toko itu pasti beda-beda, triknya pasti beda-beda. Nah terus ada juga beberapa toko yang ngadain mini games untuk customer gitu. Terus ada juga event beauty class tapi mungkin tidak terlalu banyak ya. Ada toko yang memang dia menyediakan ruangan di lantai 2, misalkan di toko tersebut mereka ngadain beauty class khusus make up menjelang Ramadan. Jadi minimal belanja 100.000 udah bisa ngikutin beauty class nih. Beauty class dengan tema make up look Ramadan. Nah itu ada beberapa toko yang memang dia menyediakan tempatnya. Nah terus event yang biasa sering dilakukan sama tim BC kita, Kanabel sama Kaya, itu ada hair check, skin check, terus ada juga personal color,
Nah, itu yang sering dilakukan di beberapa toko kalian. Nah, terus yang selanjutnya, oh sudah ya eventnya ya. Nah, ini kalian bisa by diskusi ya untuk event ini, karena kalian pasti lihat juga kompetitor tuh ngadain apa sih. Kalian pasti akan ngecek juga kan, oh kompetitor lebih menarik kak promonya, mereka ngadain ini, bisa nggak kak kita ngadain kayak gini juga. Nah, itu kalian bisa diskusi. Jadi kalian nggak usah takut untuk bersuara, itu nggak usah. Jadi kalian berani aja, makin banyak kalian komunikasi, makin kalian diskusi, maka kita semakin mudah untuk membantu gimana caranya kalian bisa capai target. Next. Nah, ini pasti ya yang ditunggu-tunggu ya. Yang sudah ngantuk, matanya tolong dibuka lebar-lebar. Ngantuk ya?